Halo guys, ini adalah video pembahasan soal-soal TKA Bahasa Indonesia SD sesuai dengan kisi-kisi resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Keseluruhan pembahasan 30 soal akan diupdate di playlist simulasi TKA Bahasa Indonesia SD yang linknya ada di deskripsi. Next, soal nomor 7. Yuk kita baca dulu teksnya. Kentus yang sombong. Di tengah padang rumput terdapat kolam. Kolam itu dihuni banyak katak. Kentus adalah anak katak yang paling besar dan kuat. Dia merasa tidak terkalahkan. Suatu pagi, Kentus melompat di padang rumput. Ada seekor anak lembu. Ia sedang bermain dan berlari-lari. Anak lembu itu menjulurkan lidahnya untuk makan. Lidahnya mengenai Kentus. Kentus melompat. Berani makhluk ini mengusikku, kata Kentus sembari menuju ke tepi kolam. Kentus sampai di tepi kolam. Kentus, mengapa kamu terengah-engah? Tanya Naka. Wajahmu terlihat pucat, kata Tata. Lihatlah di padang rumput itu. Makhluk itu sangat sombong. Ia tadi hendak menelanku, kata Kentus dengan napas terengah-engah. Koko, kakak Kentus menjelaskan. Makhluk itu anak lembu. Anak lembu tidak jahat. Lembu tidak makan katak. Ia hanya makan rumput. Aku tidak percaya. Tadi aku dikejarnya dan hampir ditendang olehnya, jawab Kentus menggebu-gebu. Koko hanya diam mendengar adiknya berbicara. Aku sebenarnya bisa melawannya dengan menggembungkan diriku, lanjut Kentus dengan bangga. Kamu tidak akan dapat menandingi lembu itu. Perbuatan kamu berbahaya, kata Koko. Kentus menggembungkan tubuhnya. Perutnya membesar secara berlebihan. Tiba-tiba ia jatuh lemas. Perutnya terasa sakit. Perlahan-lahan ia mengempiskan tubuhnya. Akhirnya tubuh Kentus kembali ke ukuran semula. Kentus, kamu tidak apa-apa? Tanya Koko. Aku baik-baik saja. Maafkan aku, Kak. Aku tidak mendengar kata-katamu, kata Kentus sembari menunduk. Oke, nah sekarang kita baca soalnya. Apa yang dijelaskan Koko tentang anak lembu? Klik pada setiap jawaban benar. Jawaban benar lebih dari satu. Oke ya, di sini ada A, makhluk itu sangat sombong. B, anak lembu tidak jahat. Dan C, lembu tidak makan kata. Ingat, di sini yang ditanyakan adalah apa yang dijelaskan Koko tentang anak lembu. Koko itu siapa sih? Nah, Koko itu kan kakak kentus ya, di sini keterangannya. Koko kakak kentus. Nah, untuk menjawab ini, di mana kita bisa mendapatkan informasinya? Ya, benar. Di yang ini ya. Koko, kakak kendus, menjelaskan. Makhluk itu anak lembu. Anak lembu tidak jahat. Lembu tidak makan katak. Ia hanya makan rumput. Oke ya, jadi dari sini kita langsung tahu bahwa yang B dan C itu benar ya, yaitu anak lembu tidak jahat dan lembu tidak makan katak. Bagaimana dengan yang A ya? Makhluk itu sangat sombong. Nah, apakah Koko ngomong gitu? Enggak ya? Ya, yang ngomong gitu itu kan justru si kentusnya ya, yang ini nih. Lihatlah di padang rumput itu, makhluk itu sangat sombong. Ia tadi hendak menelanku, kata kentus dengan napas terengah-engah. Jadi yang bilang bahwa lembu, makhluk itu sangat sombong itu adalah kentus ya. Tapi kan di sini yang ditanyakan adalah apa yang dijelaskan Koko ya, kakaknya kentus. Dengan demikian, maka jawabannya adalah yang B dan C. Berikutnya, soal nomor 8. Yuk kita baca soalnya. Apa kejadian yang membuat kentus merasa menyesal? Ya, apakah A. Kentus hendak ditelan anak lembu di padang rumput? Atau B. Kentus berlari ke tepi kolam hingga terengah-engah? Atau C. Kentus mengembang terlalu besar hingga jatuh lemas? Atau D. Kentus dimarahi kuku karena terlalu menggebu-gebu? Oke, di mana kita bisa mendapatkan informasi untuk menjawab soal ini? Ah, benar ya, di bagian akhir yang ini. Yuk kita baca dulu. Kentus menggembungkan tubuhnya. Tubuhnya membesar secara berlebihan. Tiba-tiba ia jatuh lemas. Perutnya terasa sakit. Perlahan-lahan ia mengempiskan tubuhnya. Akhirnya tubuh Kentus kembali ke ukuran semula. Kendus, kamu tidak apa-apa? Tanya Kuku. Aku baik-baik saja. Maafkan aku, Kak. Aku tidak mendengar kata-katamu, kata Kentus sembari menunduk. Oke ya, jadi dari sini terlihat bahwa yang membuat kentus menyesal adalah karena dia mengembang terlalu besar ya, hingga jatuh lemas. Dengan demikian, maka soal nomor 8 ini jawabannya adalah yang C. Lanjut, soal nomor 9, masih dengan teks yang sama. Amel telah membaca cerita tersebut. Ia merasakan beberapa reaksi saat membacanya. Bagaimana reaksi Amel saat membaca akhir cerita tersebut? Klik pada pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berdasarkan isi teks. Ya,
Terlihat di sini ada 3 pernyataan di mana kita diminta menentukan masing-masing benar atau salah. Benar atau salahnya ini berdasar apa? Berdasar gimana sih reaksi Amel saat membaca akhir cerita tersebut. Oke, kita mulai dari pernyataan yang pertama ya. Apakah Amel terharu karena Kentus mau mengakui kesalahannya? Nah, kalau kita lihat di teks ya, khususnya di bagian ini memang benar ya bahwa Kentus mengakui kesalahannya. Yuk kita baca. Aku baik-baik saja, Kak. Maafkan aku, Kak. Aku tidak mendengar kata-katamu, kata Kentus sembari menunduk. Oke ya, jadi di sini kan terlihat Kentus menyesal karena sebelumnya sudah diperingatkan sama kakaknya, Koko, tapi Kentus kan tidak mau mendengarkan. Oke, sehingga untuk pernyataan yang pertama ini benar. Oke, berikutnya kita ke pernyataan kedua. Bahagia karena Kentus berbaikan dengan anak lembu. Nah, kalau kita lihat di teks, ini kan nggak ada ya keterangan yang menyebutkan bahwa Kentus berbaikan dengan anak lembu. Oke, sehingga pernyataan kedua ini bisa kita simpulkan adalah salah. Oke, terakhir yang ketiga. Apakah Amel antusias karena Kentus bisa membuktikan kekuatannya? Gimana menurut kamu? Kalau kita perhatikan ceritanya, ini juga salah ya. Karena apa? Karena kan di akhir ini Kentus justru tidak bisa menunjukkan kekuatannya ya. Karena ketika dia menggembungkan tubuhnya, lama-lama tubuhnya sakit, terus dia jatuh lemas dan akhirnya dia mengempeskan kembali tubuhnya gitu kan. Dan dia menyesal ya karena tidak mendengarkan kata-kata kakaknya. Oke ya, jadi untuk pernyataan ketiga ini bisa kita simpulkan salah juga. Maka soal nomor 9 ini jawabannya adalah benar, salah, salah. Next, soal nomor 10. Yuk kita baca dulu teksnya. 8 Agustus 1969. Dear sahabatku Jill Tarter, saat kau membaca ini, aku sedang liburan bersama Lauren. Aku baru menyelesaikan rapat terakhir dengan tim pendaratan Apollo 11, seperti yang pernah kuceritakan kepadamu. Aku memimpin tim penyusun kode pemrograman komputer untuk pesawat itu. Pada 20 Juli lalu, Apollo 11 berhasil mendarat di bulan. Kamu pasti sudah tahu itu. Hari-hari itu sangat menegangkan. Komputer sempat mengirim pesan salah. Itu terjadi saat para astronot, Neil Armstrong dan Edwin Aldrin hampir gagal mendarat di bumi. Untungnya, aku telah menyusun banyak kode komputer di pesawat itu. Aku melakukan itu agar mereka fokus pada misi utama dan tetap bisa mendarat. 4 hari kemudian, mereka kembali dengan selamat ke Samudra Pasifik. Neil sempat bercerita sebelum rapat. Bulan sangat dingin, lebih dari kutub utara. Permukaannya penuh kawah, tanpa angin dan cuaca. Neil dan Edwin membawa pulang pasir bulan untuk diteliti. Tidak ada makhluk yang mereka temui. Aku bersyukur kode-kodeku bisa mengantar manusia ke bulan. Semoga suatu hari bisa juga ke Venus. Lauren menitipkan salam untukmu. Dia bilang matamu seperti bintang Polaris yang ia lihat lewat teleskop pemberianmu. Salam hangat, Margaret Hamilton. Oke, sekarang kita baca soalnya. Dalam teks terdapat kalimat hari-hari itu sangat menegangkan. Makna kata menegangkan dalam kalimat tersebut adalah apakah A membuat orang terus waspada dalam bekerja, atau B menyebabkan orang kehilangan fokus saat bekerja, ataukah C membuat suasana menjadi serius dan penuh ketakutan, atau D menimbulkan rasa khawatir tentang situasi yang genting. Oke ya, jadi di sini kita kan diminta mencari makna kata menegangkan dalam kalimat hari-hari itu sangat menegangkan. Di mana sih kalimat ini bisa kita temukan? Ya, benar ya, ada di yang paragraf kedua yang ini. Yuk kita baca. Hari-hari itu sangat menegangkan. Komputer sempat mengirim pesan salah. Itu terjadi pada saat para astronot Neil Armstrong dan Edwin Aldrin hampir gagal mendarat di bumi. Untungnya, aku telah menyusun banyak kode komputer di pesawat itu. Aku melakukan itu agar mereka fokus pada misi utama dan tetap bisa mendarat. 4 hari kemudian, mereka kembali dengan selamat ke Samudra Pasifik. Oke ya, jadi dengan memahami paragraf kedua ini, maka yang paling tepat ya untuk menggambarkan kata menegangkan ya di kalimat hari-hari itu sangat menegangkan adalah ya yang ini ya, menimbulkan rasa khawatir karena situasi yang genting. Karena di sini kan dijelaskan bahwa ini nih, komputer sempat mengirim pesan salah dan itu membuat para astronot hampir gagal mendarat di bumi. Oke, dengan demikian maka soal nomor 10 ini jawabannya adalah yang D. Berikutnya soal nomor 11, yuk kita baca soalnya. Surat membahas peran kode komputer dalam misi Apollo 11.
Manakah pernyataan yang mendukung ide utama tersebut? Oke ya, jadi di sini ada A, kode komputer mengantar para manusia ke bulan dan Venus. Terus B, kode komputer dibahas dalam rapat setelah misi utama selesai. Lalu C, kode komputer membuat astronot dapat mendarat dengan aman. Atau D, kode komputer mengirim pesan kesalahan saat proses pendaratan. Oke ya, jadi di sini kita perlu mencari dulu, di mana sih di dalam surat yang membahas tentang peran kode komputer. Di mana? Nah, kalau kita perhatikan, itu ada di paragraf kedua yang ini. Oke ya, biar jelas kita baca dulu yuk paragrafnya. Hari-hari itu sangat menegangkan. Komputer sempat mengirim pesan salah. Itu terjadi saat para astronot, Neil Armstrong dan Edwin Aldrin, hampir gagal mendarat di bumi. Untungnya, aku telah menyusun banyak kode komputer ya di pesawat itu. Nah, kita lanjutkan dulu. Aku melakukan itu agar mereka fokus pada misi utama dan tetap bisa mendarat. Ya, 4 hari kemudian mereka kembali dengan selamat ke Samudra Pasifik. Nah, dengan pemahaman ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa kode komputer ini berperan supaya astronot dapat mendarat dengan aman. Dengan demikian, maka soal nomor 11 ini jawabannya adalah yang C. Lanjut, soal nomor 12 masih dengan teks yang sama. Pengalaman Margaret Hamilton mengandung pelajaran hidup. Apa pelajaran penting yang dapat diambil dari suratnya? Klik pada pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berdasarkan isi teks. Oke ya, terlihat di sini ada 3 pernyataan di mana masing-masing kita diminta menentukan benar atau salah. Dan ini tentu terkait dengan apa sih pelajaran penting yang didapat dari surat Margaret Hamilton yang ditujukan kepada ini ya sahabatnya ya, Jill Tarter. Oke, kita evaluasi dulu pernyataan yang pertama. Ketelitian bekerja sangat penting agar tidak terjadi kesalahan. Oke, gimana menurut kamu? Ini benar atau salah? Kalau kita perhatikan di dalam surat ada informasi seperti ini ya, bahwa komputer sempat mengirim pesan salah. Itu terjadi saat para astronot Neil Armstrong dan Edwin Aldrin hampir gagal mendarat di bumi. Ya, jadi di sini makanya penting ya kita bekerja dengan teliti. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kesalahan. Karena kalau terjadi kesalahan ya seperti di sini itu kan membuat astronot ini terancam ya nyawanya ya karena hampir gagal mendarat di bumi ya. Artinya bisa-bisa mereka terdampar di luar angkasa selamanya. Itulah kenapa kalau bekerja harus teliti supaya tidak terjadi kesalahan. Maka pernyataan pertama ini kita simpulkan benar. Oke, berikutnya pernyataan kedua. Bekerja di proyek luar angkasa dapat memotivasi orang lain. Gimana menurut kamu? Ada nggak ya informasi terkait ini di dalam surat ini? Nggak ada kan ya? Oke ya, jadi di surat ini kalau kita teliti, itu tidak ada yang menyatakan atau menyiratkan bahwa bekerja di proyek luar angkasa itu bisa memotivasi orang lain. Maka yang ini kita simpulkan salah. Nah, terakhir, tanggung jawab terhadap tugas membuat seseorang tetap fokus. Gimana menurut kamu? Oke, kalau kita perhatikan dengan cermat, ada informasi di sini nih, ya. Yang pertama, aku ini kan si Margaret Hamilton ya, memimpin tim penyusun kode pemrograman komputer untuk pesawat itu. Oke ya, jadi di sini terlihat bahwa si penulis surat Margaret Hamilton itu mempunyai tanggung jawab besar ya, bertanggung jawab terhadap tim penyusun kode pemrograman komputer. Dan apa dampaknya? Nah, kita lihat di paragraf kedua ada informasi ini. Aku melakukan itu agar mereka fokus pada misi utama dan tetap bisa mendarat. Ya, terlihat di sini bahwa dengan Margaret Hamilton bertanggung jawab penuh terhadap tim penyusun kode, itu membuat mereka di sini kan maksudnya astronot ya, fokus pada visi utama dan tetap bisa mendarat. Dengan demikian, maka ini sesuai ya dengan pernyataan ketiga, yaitu tanggung jawab terhadap tugas membuat seseorang tetap fokus. Maka pernyataan ketiga ini kita simpulkan benar. Dengan demikian, maka soal nomor 12 ini jawabannya adalah benar, salah, benar.